Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 6 di tema ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia di pembelajaran keempat. Tahukah kalian siapa penemu dari lampu pijar atau bola lampu yang biasa kita miliki di rumah masing-masing? Ya, ini adalah gambar dari sang penemu tersebut. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan sangat terbatas. Jadi kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Cerita tadi merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini terdiri atas 3 bagian yang menyusunnya. Nah, yang pertama itu ada namanya topik masalah. Selanjutnya ada deret penjelas, dan yang ketiga ada kesimpulan dan pesan dari penulis. Nah, dari cerita tadi kira-kira apa sih yang menjadi topik masalahnya? Ya, topik masalahnya adalah penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, yang mana deret penjelasnya? Deret penjelasnya adalah yang menjelaskan bahwa Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Selanjutnya, kesimpulan dan pesan dari penulis. Ya, ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu bahwa dengan kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Nah, bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Dengan ditemukannya lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, saat ini kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan hal di malam hari. Nah, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Di sini ada sedikit cerita tentang lampu belajar hadiah dari ayah. Nah, setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00 atau sekitar pukul 7 sampai 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka lebih giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia akan mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar milik Siti terlihat masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Nah, berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Jadi ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik
tidak akan mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, orang tua kita di rumah juga telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, kemudian pakaian, dan lain-lain. Jadi kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakannya dengan hati-hati, menyimpannya ketika sudah digunakan, serta merawatnya. Itu merupakan beberapa contoh dari bentuk tanggung jawab kita terhadap hak yang telah diberikan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita diberikan barang-barang oleh orang tua kita, atau mungkin dari teman kita, atau mungkin dari saudara kita, jadi kita harus betul-betul merawatnya, menjaganya, ya, dan menggunakannya dengan sebaik mungkin, ya. Jadi untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di materi yang lain di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.